kasih Dokter Lani. Wah, penjelasannya menarik sekali. Sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah mampir. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada ya Bunda semuanya yang di sini bahwa kami akan mengirimkan growth kit kepada Anda semua. Jadi diminta untuk mengirimkan nama dan juga alamat lengkap ya ke nomor WA panitia, yaitu di nomor telepon 0819 17 16 0002. Sekali lagi 0819 17 16 0002. Nanti akan diinformasikan juga di kolom chat ya. Jadi langsung dikirimkan saja nama dan juga alamat lengkapnya. Oke, Dokter Lani, kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Sudah banyak sekali yang bertanya. Ada Bunda Una di Jakarta. Kalau anak saya ketika weight faltering ini sudah ditangani, BB-nya sudah naik, Dok. Tapi di pertengahan tinggi badannya yang menurun. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa dan masuknya dalam kategori apa? Stunted atau masih faltering? Silakan Dokter Lani. Jadi kalau misalnya Ibu Una anaknya sudah diatasin weight falteringnya, artinya tinggi badan tidak naik. Kita tentukan dulu dari awal apakah tinggi badannya anak-anak ini sudah short stature apa tidak, ya. Nah, kalau short stature, maka kalau sudah tidak short stature dan tidak ada penyebab yang lain dan sudah dibuktikan bahwa ini adalah short stature karena nutrisi dan stunting, ini kita harus teruskan. Pada umumnya kita menilai 3 bulan untuk melihat kenaikan 2 bulan, minimal 2 bulan, dengan increment itu 2 bulan untuk menilai kenaikan tinggi badan. Nah, jadi artinya berat badannya mesti dilihat betul nggak kenaikan berat badan sesuai dengan seharusnya. Jadi nanti kita ada lagi patokannya seperti itu. Kalau memang belum cukup berarti harus evaluasi. Tetapi kenaikan tinggi badan yang menggunakan WHO minimal 2 bulan, Ibu. Oke, baik. Jadi dilakukan pemantauan atau monitoring untuk selanjutnya ya. Oke, berikutnya kita akan undang live Bunda Cindy Abran sudah bergabung bersama dengan kita. Sudah saya unmute, sudah bisa bergabung. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dari kota mana? Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Cindy. Dari kota mana nih kalau boleh tahu? Saya dari Jakarta. Jakarta. Silakan dengan Dokter Lani ya. Ya, dokter izin tanya. Tadi waktu saya dijelaskan tentang stunting, sampai ada batasan berapa lama ya dok agar stunting ini bisa diperbaiki atau dikoreksi gitu dok ya. Kemudian kalau misalkan tidak dikoreksi tadi kan akan mempengaruhi kecerdasannya gitu loh. Nah kemudian kecerdasannya itu juga apa masih bisa dikoreksi apabila nanti stuntingnya sudah bisa dikoreksi seperti itu dokter. Jadi seperti lingkaran ya. Stunting dan ya, tadi kan dokter bilang kan ini sebenarnya kayak gizi buruk itu kayak lingkaran setan gitu kan dok. Nah, apabila kita sudah koreksi, kita perbaiki, apakah lingkaran itu bisa kita perbaiki juga ke depannya dokter? Itu aja cerita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Cindy. Silakan. Berapa lama ini waktu yang diberikan untuk bisa mengkoreksi kondisi stunting tadi dok? Terima kasih Bunda Cindy. Jadi intinya adalah kalau kita mengoreksi tinggi badan, kita lihat golden period otaknya. Jadi artinya kalau mau membuat anak cerdas, jangan stunting kan tadi dampaknya salah satunya IQ, ya kan? IQ itu kalau di atas 2 tahun kita udah nggak bisa ngapa-ngapain karena sudah perkembangan otak tadi 50% dalam 2 tahun pertama. Pada usia 2 tahun 75% otak anak sudah seperti otak dewasa, ya. Maksudnya otak anak 75% sudah menyerupai otak dewasa. Jadi kalau misalnya Anda mau memperbaiki stunting, maka lakukan sebelum usia 2 bulan supaya IQ-nya masih bisa terkoreksi. Kalau di atas 2 bulan tinggi badan bisa terkoreksi, tapi IQ-nya sudah tidak 2 tahun tinggi badan masih bisa terkoreksi, tetapi IQ sudah tidak bisa. Oh, baik. Ya. Jadi golden periodnya tadi ya dok ya yang jadi batas kita harus memaksimalkan potensi atau jadi dalam 2 tahun. Jadi kalau misalnya stunting dalam 2 tahun tidak terkoreksi sampai batas usia 2 tahun, itu pasti dampak pada IQ-nya besar. Dan selain itu dengan non-communicable disease, artinya penyakit tidak menular di masa depan, misalnya obesitas, hipertensi, stroke, dan sebagainya. Tetapi kalau di atas 2 tahun, Anda masih bisa koreksi stunting, tapi IQ-nya sudah tidak bisa. Oh, baik. Jadi pertanyaan kedua sudah terjawab juga ya Bunda Cindy, karena saling mempengaruhi ini sepertinya kecerdasan dan juga pertumbuhan. Terima kasih Bunda Cindy, selamat pagi, sampai ketemu lagi. Untuk pertanyaan berikutnya ada Bunda Chelsea Asri dari Medan. Apa benar dok, kecerdasan itu diturunkan dari si ibu? Kalau ibunya kurang pintar, maka apakah anaknya tidak bisa pintar? Kalau bisa, bagaimana caranya supaya si anak ini lebih pintar dari ibunya? Wah, silakan nih dok. Ini pertanyaan juga banyak juga nih. Silakan.
memang beberapa penelitian dikatakan gen ibu itu mempengaruhi kecerdasan. Ada namanya misalnya kelainan genetik ATXR, X-link gitu ya. Jadi misalnya mental retardasi yang terkait dengan X-link ya. Tapi intinya begini Bu, apapun genetik anak ini, jadi pola pengasuhan anak itu ada ASI, ASA, ASU. Ya. Kalau apapun anak ini genetiknya, walaupun dia genetiknya mempunyai bakat yang tinggi, tetapi kalau stimulasinya tidak baik dan juga asuhan nutrisinya tidak sesuai, sama aja tidak ada perbaikan. Bahkan anak dengan genetik standar IQ-nya, begitu kita perbaikin asuhan nutrisi dan stimulasi yang baik, dia akan bisa mencapai kondisi yang lebih optimal. Jadi ini saling berkaitan, ya. Jadi maksud saya kalau misalnya anak kita misalnya ibunya pun bagus, genetik bagus, tapi tidak disupport dengan stimulasi dan asuhan nutrisi, tidak akan ada gunanya. Semuanya harus beriringan, berjalan beriringan. Terima kasih. Kemudian ada Bunda Putri Gusnita, sudah saya unmute untuk bisa bergabung secara live dengan kita. Selamat pagi Bunda Putri, sedang ada di kota mana? Dari Padang Pariaman. Baik, silakan dengan Dokter Lani ya. Jadi gini Dok, anak saya saat umur 18 bulan, jadi saya hamil lagi. Otomatis dia berhenti ASI, dan saya kasih sufur juga nggak mau, cuma maunya UHT. Apakah itu mempengaruhi kecerdasan dan pertumbuhannya untuk masa mendatang? Terima kasih Dok. Terima kasih Bunda Putri, silakan Dokter Lani. Gini Bu, kalau usia 18 bulan anak ibu hamil kan artinya produksi ASI kan sudah umumnya terhenti. Kalaupun ibu nanti menyusui, dia bisa resiko kontraksi ya. Nah prinsipnya adalah kalau anak itu berat badannya, UHT prinsipnya harus diberikan pada usia di atas 1 tahun ya Bapak Ibu semua ya. UHT tidak boleh diberikan di bawah usia 1 tahun. Nah, kapan kita berikan UHT? UHT ini adalah susu ultra high temperatur. Jadi susu sapi yang dilewatkan dengan temperatur yang sangat tinggi. Sehingga dampaknya beberapa vitamin dan mineral rusak. Contohnya apa? Vitamin C. Jadi Bapak Ibu coba iseng-iseng kalau ke Indomaret tuh dilihatin itu nutritional fact-nya ya. Dilihat. Itu tidak ada ferritin, zat besi ya. Kemudian tidak ada vitamin D, vitamin C atau vitamin D. Yang paling utama besi yang rusak di situ, tidak ada sama sekali. Jadi kalau prinsipnya maka status gizi anak ibu baik, ya, kemudian asupan makanannya tadi secara kualitas dan kuantitas cukup. Kualitas dan kuantitas artinya kualitas makro dan mikronutriennya oke, artinya zat besinya bisa tercover dari makanan. Tidak masalah Bu, gitu kan? Tadi kan saya udah lihat bahwa otak anak itu nggak hanya masalah zat besi iya, protein iya, energi iya, kolin iya, zinc iya, banyak. Jadi semuanya itu harus sesuai kebutuhan harian anak. Jadi boleh asalkan berat badan anak, status gizi anak baik. Tetapi kalau status gizi anaknya kurang, Anda harus pakai yang yang powder ataupun yang cair yang kalori yang lebih baik, maksudnya tidak komposisinya lebih baik begitu maksud saya. Oke, jadi mengetahui status pertumbuhan si kecil dulu itu juga jadi salah satu langkah yang penting ya untuk melakukan aktivitas apa berikutnya ke depan. Oke, berikutnya dari Vera Fariska di Kota Bengkulu. Saya punya anak umurnya 6 tahun. Kenapa ya Dok berat badan anak saya ini nggak pernah naik? Padahal saya kasih makanan yang bergizi dan susu juga dikasih terus. Apakah terdampak pada otak anak atau tidak? Padahal anak saya ini aktif sekali dari segi belajar. Wah, bagaimana nih jawabannya? Usia 6 tahun. Usianya 6 tahun, betul sekali. Ya, harusnya kita ukur dulu kan. Tadi kan semuanya saya mesti ukur. Kadang-kadang ibu-ibu juga begitu. Dok, anak saya naiknya berat badan. Taunya datang ke saya udah obesitas. Oh, baik. Jadi mesti dilihat dulu. Ya, Dok, ya benar. Iya, berat badannya, tinggi badannya. Kemudian kita plotting tadi berat badan per umur berapa Z-score-nya, tinggi badan per umur berapa Z-score. Kan tadi kan assessment. Langkah pertama adalah assessment. Kalau misalnya udah 6 tahun ya kenaikan berat badannya nggak naik kayak usia 1 tahun ya misalnya. Coba bayangkan Ibu misalnya usia 0 sampai 3 bulan kan naiknya 1000 gram per hari 1000 gram per bulan. Ya kan nggak mungkin anak usia 6 tahun juga naiknya segitu ya bisa nanti 100 kilo dong ya kan. Nah, biasanya kalau di atas 2 tahun sudah kenaikannya hanya sekitar 6 gram per hari gitu. Nah, makanya dari itu saya mesti menentukan dulu status anak ibu gizinya apa gitu. Kalau memang gizinya ternyata baik, mungkin pembandingnya yang salah. Itu juga banyak kasusnya. Datang ke saya nangis-nangis gizinya dibilangnya kurus, gizi buruk. Ternyata anaknya gizi baik, pembandingnya obesitas yang dibilang baik.
Oh, baik, baik. Nah, gitu Bu ya. Jadi mesti Ya, dilihat dulu, diukur dulu gitu. diukur dulu. Kadang-kadang pengamatan kita yang secara fisik aja itu nggak cukup ya, harus dihitung Ya, betul-betul berapa berat dan tingginya. betul Mbak. Itu Oke. sering terjadi. Apalagi Ya, yang di Jakarta tuh saya sering ketemu begitu. Ibunya nangis-nangis karena disuruh oleh gurunya dikatakan gizi buruk. Pas saya hitung gizi baik, ternyata pembandingnya teman-temannya obesitas. Ya, itu yang baik. dianggap baik. Ya, Oke. salah kan jadinya. Ya, ya, ya. Oke, dibuka lagi kayaknya KMS sama aplikasi Primakunya ya. Kayaknya bunda-bunda ya. Oke, berikutnya Bunda Stefani Martina. Selamat pagi. Assalamualaikum. Sedang dari kota mana? Waalaikumsalam. Ya, ini saya dari Bekasi. Mau tanya dok, Bekasi. ini anak saya umur 2 tahun. Mhm. Dia udah growth faltering, tapi udah perbaikan menurut aplikasi Primaku sih dia udah gizi baik, tingkat kepala baik sesuai. Namun tinggi badannya ini terhitung pendek. Nah, apakah ini apa ya? Ada infeksi, terus bagaimana ya cara mengetahui infeksi apa sih sebenarnya anak saya? Ya, kemampuan bicaranya sih dia lumayan bagus ya dok, bisa menyusun kalimatnya bisa lebih dari 3-4 kata gitu. Oke, usianya 2 tahun ya, silakan. 2 tahun. Ya, Bu Stefani. Jadi kalau kasus anak ibu sudah weight faltering diatasi baik, tinggi badannya nggak baik, berarti dia selama ini sudah dia asupan nutrisinya selama ini berarti tidak sesuai ya, sehingga sampai menyebabkan sudah kronik gitu. Kalau tadi kan saya bilang kekurangan nutrisi kronik stunting. Artinya asupan nutrisinya sudah tidak baik dalam jangka waktu lama sehingga sudah menyebabkan anak ini perawakannya pendek kan, stunting. Nah, seperti saya bilang bahwa untuk memperbaiki tinggi badan itu harus salah satunya protein tinggi, kemudian cukup tidur ya, kemudian aktivitas. Nah, ini proteinnya yang harus diatur lagi Bu untuk ini ya, untuk konsumsi anak ibu supaya naikin tinggi badannya. Berarti nggak pengaruh ke ada infeksi atau gitu? Oh, infeksi harus dicari Bu. Nggak bisa kayak begini, kita harus periksa apakah ada, terutama pada anak Indonesia yang paling tinggi 2, apakah TBC ataukah infeksi saluran kencing asimptomatik. Jadi biasanya kita harus screening dulu Bu. Untuk melakukan konsultasi ke dokter ya, untuk cari tahu apa Ibu kan Bekasi, Ibu bisa cari dokter terdekat. Umumnya kan kita sudah melakukan pelatihan ya untuk dokter-dokter anak IDAI Jabar dengan maupun IDAI Jaya. Ya saya rasa mereka sudah mampu untuk menangani itu. Oke, baik. Konsultasikan secara lebih lanjut dengan dokter ya. Terima kasih Bunda Stefani. Kemudian juga ada Bunda atau Ayah atau Bunda Ragil Andika. Selamat pagi dari Yogyakarta. Usia anaknya 16 bulan. Bagaimana untuk anak yang lahir prematur nih dok? Apakah bisa tumbuh dengan baik dan memiliki kecerdasan yang baik? Kan 1000 hari itu dimulai dari 9 bulan. Sedangkan anak prematur itu nggak mencapai 9 bulan waktu dilahirkan. Silakan, Dokter Lani. Ya, jadi prinsipnya kalau kelahiran prematur itu pada saat postnatal ya setelah lahir dia harus bisa mencapai seperti anak normal ya. Jadi itu saya bilang bahwa tetap asuhan nutrisinya tetap harus dilakukan, pemberian nutrisinya. Memang berbedanya adalah kita menghitungnya itu dengan usia corrected Pak. Corrected ya Bapak Ibu ya. Corrected itu artinya gini. Misalnya dia lahirnya 30 minggu. Normal itu kita kalau secara perhitungan tuh 40, 37 sampai 40, tapi kita lakukan perhitungan koreksi itu sampai 40 minggu. Kalau anak ibu, bapak ibu misalnya datang ke dokter usia 4 bulan, ya 4 bulan berarti kan 16 minggu ya, 4 kali 4 ya. Ternyata kan tadi defisitnya kan 10 minggu, kalau lahir 30 minggu pada normal 40, berarti anak bapak sebenarnya kemampuan anak usia 6 minggu, yaitu 16 minggu dikurang 10 minggu gitu loh. Nah, tapi prinsipnya catch up growth-nya harus dikerjakan dan diusahakan supaya dia bisa sesuai dengan anak normal, sesuai dengan usianya gitu loh, sesuai gitu. Nah, bagaimana dampak intinya dok kognitifnya? Prinsipnya sama tadi ya. Jadi prinsipnya kita berikan makro dan mikronutrien yang sesuai dengan monitoring berat badan tinggi badan. Sepanjang dia mengikuti track berat badan tinggi badan, misalnya pada prematur kita gunakan awal kenaikan berat badan itu 15 gram per kilo per hari. Kalau dia sudah on track, it's okay Pak gitu. Tapi yang permasalahannya nggak on track, karena kenapa? Kemampuan dia kan yang harus kita nilai, kemampuan minumnya, makanya kadang-kadang kita perlu alat bantu, apakah perlu pipa nasogastrik dan sebagainya. Baik. Lakukan pemantauan secara berkala ya. Kemudian berikutnya ada Bunda Penny Nurhida. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sedang ada di kota mana Bunda Penny? Sudah saya unmute, bisa langsung ngobrol dengan Dokter Lani. Halo, selamat pagi.
Selamat pagi. Pagi. Bunda Penny sedang ada di kota mana? Dari Ngawi, Kak. Ngawi. Silakan dengan Dokter Lani ya. Dok, anak saya usia 34 bulan. Itu tidurnya itu malam-malam jam 12 ke atas. Apakah itu pengaruh yang bikin berat badannya nggak bisa naik? Oke. Baik, usianya 34 bulan. Terus, Silakan Dokter terus anak saya itu hobinya itu mukul, apakah perlu diarahkan ke bela diri mungkin? Oh, oke, baik. Oh, Jadi jadi perkembangannya, silakan Dokter Lani. Ya. Usianya 34 bulan, betul ya, Bunda Penny? ya, jadi kalau 30 anak dengan sulit tidur malam ya, ini harus kita ubah secara bertahap, Bu. Karena kenapa? Growth hormone itu hormon pertumbuhan, jadi ngomongnya mesti ini ya, hormon pertumbuhan ya, itu ya, hormon pertumbuhan atau growth hormone itu keluarnya malam jam 11, maksudnya disekresi itu dalam aliran darah tuh malam jam 11 sampai jam 2, di situ paling peak, artinya puncak-puncaknya. Kalau seorang anak yang dan dia harus tidur lelap untuk bisa dia growth hormone keluar. Jadi anak itu nggak tidur langsung keluar gitu growth hormone ya, kalau jam 11 baru tidur nggak langsung keluar, dia harus minimal 2-3 jam sebelumnya tidur, kemudian masuk ke dalam tidur dalam ya, non-REM ya, non-rapid eye movement, baru dia keluar tuh deep sleep ya, baru dia keluar. Nah, kalau anak-anak yang suka tidurnya larut malam, maka resiko dia mendapatkan pengeluaran dari growth hormone ini pada jam segitu, jamnya udah pasti segitu, Bu, ya. Itu akan lebih rendah sehingga mengakibatkan tinggi badannya yang umumnya yang terganggu, bukan berat badan, karena growth hormone pertumbuhan. Jadi inilah salah satu resiko untuk anak stunting. Jadi pengobatan tadi tinggi badan saya kurang tadi ya, satu asupan protein yang mesti tinggi, tidur cukup. Tadi saya bilang tidur cukup. Nah, tidur cukup tuh artinya apa? Anak itu harus tidur 2 jam sebelum hormon itu keluar. Jadi sekitar jam 9 tuh dia harus sudah mulai tidur. Nah, kedua, baru mencapai deep sleep. Yang kedua, kalau anak-anak yang biasanya masih bangun malam, umumnya itu dia asupan nutrisinya nggak bagus paginya. Kenapa? Sehingga kita suka kelaparan kan? Kayak kita aja lah. Kita juga kalau kelaparan malam masih suka geratak-geratak ke dapur kan, cari makanan kan, Bu, ya kan? Nah, berarti itu mesti dinilai lagi, benar nggak ini asupan nutrisinya dari mulai pagi sampai sore. Biasanya dia harusnya terakhir makan tuh susu tuh jam 2, jam 8 malam, baru dia masuk jam 9 tidur. Oke. Nah, kalau dia belum, artinya perbaiki dulu food rules-nya, perbaiki dulu asupannya, food rules-nya terutama tuh ya. Baru nanti untuk pola tidur biasanya sudah Ibu masukkan jam 9, sudah matikan lampu semua, sudah. Ya, jangan di gadget, masih main gadget anaknya kalau jam segitu, TV juga dimasukkan. Nah, permasalahannya kan ibu-ibu TV di rumah masih nyala, ibu-ibu atau sambil tidur, ya kan? Nah, itu juga ya. Jadi diajak bobo aja jam 9 malam, diubah pelan-pelan ya, Bu ya. Siapa tahu nanti bisa berhasil. Oke, terima kasih Bunda Penny sudah bergabung dengan kami. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan terakhir ya, Dokter Lani. Dari Pipit Fitriani di Tasikmalaya. Usianya anaknya 20 bulan. Sebelumnya dokter kan bilang bahwa di bawah 22 tahun itu timbangannya kan harus berbaring ya, Dok ya. Nah, tapi di sini tuh harus berdiri. Gimana tuh, Dok? Apakah pengaruh? Soalnya si kecil sudah 3 bulan ditimbang berdiri, malah nggak naik-naik. Nah, itu gimana, Dok? Apa tidak masalah berat badannya nggak naik-naik selama 3 bulan? Tapi waktu digendong, Dok, perasaan itu kayak lebih berat gitu. Nah, silakan, Dok. Nah, kalau perasaan itu selalu lebih ini ya, kalau perasaan. Kita nggak pakai perasaan. Iya. Harus diukur ya, Dok ya. Kita pakai objektif. Jadi kalau saya bilang sama Bapak Ibu jangan pakai perasaan kalau untuk ngurus anak, untuk stimulasi pakai perasaan. Kalau nutrisi jangan pakai perasaan. Nggak naik segera intervensi gitu ya. Nah, oke. Back to laptop. Oke. Jadi tadi adalah dia menggunakan tinggi badan di bawah 2 tahun memang WHO bilangnya harus berbaring ya. Ya. Nah, tapi dalam kondisi misalnya anak tidak mau berbaring, maka kita haruskan koreksi. Jadi misalnya tinggi badan dia berdiri dikurang, itu sudah ada aturannya ya. Kalau di bawah 2 tahun wajib tiduran. Tetapi kalau anak tidak mau, oke, kita lakukan tinggi badan berdiri, tetapi dikoreksi, yaitu dikurang tinggi badannya, tinggi badan berdiri itu dikurang 0,7 cm. Oke, 0,7. Dengan berat badan? Ditambah 0,7. Ditambah 0,7. Kalau berat badannya enggak harus seperti biasa. Enggak ada masalah dengan ini. Lalu bagaimana kalau berat badannya tidak naik selama 3 bulan berturut-turut, Dok? Ya, artinya weight faltering kan?
Nah, Anda coba plot di dalam KMS, lihat tadi tren pertumbuhannya gimana, mengikuti grafik apa tidak. Nah, ya, kemudian bisa hitung kalau tidak naiknya berapa. Tadi kan sudah gunakan tadi weight increment-nya, lihat persentil 5-nya, usia berapa 3 bulan. Kalau 20 berarti mungkin 17 sampai 20, ya kan? Berat badan usia 17 ke 20 bulan, berapa kenaikannya? Anda plot, dilihat di bawah persentil 5 atau tidak. Kalau di bawah persentil 5, Anda segera bawa ke Fasiankes. Oke, untuk dikonsultasikan lagi, kali bisa langsung dihitung berapa kebutuhan kalorinya untuk perbaikannya ya. Baik, jadi tadi disimpulkan bahwa periode emas perkembangan otak anak itu dalam 2 tahun pertama kehidupan ya, dan bisa dilakukan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan juga stimulasi nih, jangan lupa. Dan dampak kekurangan nutrisi itu adalah ada pengurangan poin IQ, Bapak Ibu semuanya. Jadi harus dilakukan deteksi dini pertumbuhan anak dengan lakukan pengukuran berkala, yaitu berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala untuk mencapai kualitas anak yang optimal. Baik, terima kasih Dokter Lani sudah bergabung dengan kita semua ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dalam lain kesempatan. Sehat selalu ya Dok. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin live ya, Mbak Terima kasih. Selamat siang ya. Nah, untuk mengingatkan kembali ayah bunda semuanya, ini jangan lupa untuk mengirimkan nama dan juga alamat lengkap ya, untuk kami kirimkan growth kit ke alamat masing-masing. Jadi langsung saja dikirimkan nomor WA ke panitia di nomor 0819 17 16 0002. Ya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kita saksikan dulu tayangan TVC Abad Nutrition Pediasure berikut ini dulu. Silakan. Anak adalah peniru terhebat. Di setiap proses tumbuh kembangnya, kupastikan untuk selalu memberikannya yang terbaik. Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Berikan makanan bergizi dan Pediasure 2 kali sehari. Pediasure dengan Triple Sure, tinggi kalsium, vitamin, dan mineral. Bantu penuhi nutrisinya sehari-hari. Ini buat Mama. Pediasure, lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Tersedia juga dalam rasa madu dan coklat. Iya, tadi saya juga sudah informasikan ya ayah bunda semua bahwa saya akan memilih siapa 3 penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah, yaitu voucher Sodexo senilai masing-masing Rp100.000. Langsung saja saya umumkan pemenangnya, diantaranya adalah Bunda Cindy Abrini Yuwana di Jakarta, selamat untuk Anda. Lalu kemudian yang kedua adalah Bunda Vera Veriska di Bengkulu, selamat untuk Anda. Dan yang ketiga adalah Bunda Ragil Andika Nurjanah di Yogyakarta. Untuk pemenang silakan langsung menghubungi panitia di nomor telepon 0819 17 16 0002, ditunggu sampai dengan jam 4 sore nanti. Dan untuk informasi penggunaan voucher ini dan kode vouchernya, silakan langsung akses saja link Sodexo dan juga YouTube-nya, akan kami informasikan di kolom chat nanti, dan untuk kode voucher akan kami kirimkan ke WA pemenang masing-masing. Oke, nanti saya juga masih punya hadiah door prize ya di akhir acara, jangan khawatir semuanya. Nah, tadi sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu yang mana duluan, cerdas dulu atau pertumbuhan anak dulu. Nah, ini untuk memantau kecerdasan dan juga pertumbuhan si kecil, sekarang Pediasure sudah punya teknologi terbaru yang namanya Growthpedia untuk bisa mengukur tinggi badan si kecil dengan 2 cara, ayah bunda semua. Yang pertama adalah Growthpedia Growth Tracker. Ini bisa diakses langsung melalui www.pediasure.co.id/growthpedia. Nanti di sana kita bisa tahu tuh status pertumbuhan si kecil sambil juga browsing-browsing tips nutrisi untuk mereka. Lalu kemudian cara kedua untuk mengukur tinggi badan si kecil adalah dengan Growthpedia Augmented Reality Filter yang ada di Instagram @pediasure_Indonesia. Ini saya udah coba, jadi keren banget, bisa langsung ukur tinggi badan si kecil lewat filter Instagram aja, gampang pokoknya. Nanti ayah bunda juga bisa langsung saja share di sosial medianya masing-masing. Pengen tahu ya caranya? Kita simak dulu yuk video tutorialnya berikut ini. Silakan.
caranya gampang banget kan? Dan ingat ya ayah bunda semua, rutin untuk cek berat badan, tinggi badan, dan juga lingkar kepala 1 bulan sekali itu minimal. Seru banget, jadi tadi kalau saya itu biasanya saya pakai filternya, terus saya kasih record, dan saya kasih lihat lagi ke anaknya, jadi anaknya bisa lihat sendiri gitu, tinggi badannya berapa. Seru deh pokoknya, dicobain ya. Nah untuk berikutnya kita simak dulu lagi tayangan TVC dari Abed Nutrition Pediasure berikut ini. Silakan. Anak adalah peniru terhebat. Di setiap proses tumbuh kembangnya, kupastikan untuk selalu memberikannya yang terbaik. Nutrisi berperan penting untuk kemajuan pertumbuhan anak. Berikan makanan bergizi dan Pediasure 2 kali sehari. Pediasure dengan Triple Sure, tinggi kalsium, vitamin, dan mineral. Bantu penuhi nutrisinya sehari-hari. Ini buat mama. Pediasure, lihat kemajuan pertumbuhan si kecil. Tersedia juga dalam rasa madu dan coklat. Iya, ayo sekarang langsung aja kalau gitu kita langsung undi ya kira-kira siapa yang beruntung untuk mendapatkan door prize, yaitu 1 unit smartphone untuk ayah bunda yang hadir di sini di webinar bersama dengan Abed Nutrition Pediasure kali ini. Kita langsung aja kocok ya, Kak Hendra, Kak Adi, langsung aja kita kocok. Siapa yang akan mengangkat hadiah untuk hari ini? Ya, stop. Oke, kita stop ya, kita ambil 1 nama, kira-kira siapa yang beruntung untuk hari ini mendapatkan hadiah 1 unit smartphone. Langsung aja kita ambil ya namanya, kira-kira siapa yang beruntung. Ya Kak Adi, kita ambil namanya. Siapa ya yang beruntung? Kita klik, kita coba. Ya namanya adalah Bunda Ade Amelia. Selamat untuk Anda untuk mendapatkan 1 door prize, yaitu 1 unit smartphone hari ini, persembahan dari Abed Nutrition dan juga Anakku ID. Langsung saja pemenangnya silakan menghubungi nomor WA di 0819 17 16 222, ditunggu sampai dengan jam 4 sore nanti. Dan jangan lupa bahwa semua yang hadir di sini ayah bunda akan berkesempatan untuk mendapatkan voucher diskon sebesar Rp30.000 untuk pembelian Pediasure ukuran dan rasa apa saja di Alfamart ya. Langsung saja klik pediasure.co.id/voucher. Ini nanti linknya juga akan kami sertakan atau kami kirimkan nanti di kolom chat, jadi silahkan langsung saja diklik untuk bisa langsung belanja di sana dan juga mendapatkan potongan voucher tadi, diskon Rp30.000. Oke, jangan lupa juga untuk mengirimkan nama dan juga alamat lengkap ya, untuk kami kirimkan growth kit untuk Anda semua di nomor telepon yang sama yang tertera di layar sekarang, yaitu 0819 17 16 002. Nama dan juga alamat lengkap di mana. Baik, kalau begitu sudah 1,5 jam kita bersama-sama ya bunda, udah nggak berasa ya ternyata, dan kita sudah tadi belajar banyak hal tentang bagaimana caranya untuk tetap memantau pertumbuhan si kecil karena kaitannya sangat besar sekali dengan kecerdasannya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih atas kerjasamanya Abed Nutrition Pediasure dan juga Anakku ID. Mudah-mudahan sehat semua ya ayah bunda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natali Indri pamit undur diri. Selamat siang semuanya. Jaga kesehatan di tengah pandemi ya. Bye-bye.